Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang visualisasi interaksi dua muatan titik atau bola bermuatan yang telah dikerjakan oleh kelompok 3, diantaranya Muhammad Farel Asrofi sebagai plot dan editor, Muhammad Abdul Halim sebagai narator, Muhammad Parolayatul Ansori sebagai narator, Yuga Kusuma sebagai narator. Yang pertama, konsep dasar medan listrik. Pernahkah kita berpikir bagaimana dua benda bermuatan bisa saling tarik atau menolak tanpa bersentuhan? Hal tersebut dapat dijelaskan melalui konsep medan listrik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar medan listrik dan visualisasinya pada dua muatan titik. Medan listrik adalah daerah di sekitar sesuatu muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Artinya, jika ada muatan lain masuk ke daerah tersebut, maka akan mengalami gaya listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor, sehingga memiliki besar dan arah. Arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Selain itu, semakin dekat jaraknya dengan muatan, maka medan listriknya semakin kuat. Yang kedua, rumus medan listrik dalam program. Fungsi medan listrik dua dimensi dalam program menghitung komponen medan listrik EX dan EY yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik pada suatu titik pengamatan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Misalkan Q adalah besar muatan sumber, XQ dan YQ adalah koordinat posisi muatan sumber, X dan Y adalah koordinat titik pengamatan, dan Q adalah konstanta kolom. Langkah-langkah perhitungannya adalah: yang pertama, vektor posisi relatif Rx dan Ry sebagai berikut. Jarak R dari muatan ke titik pengamatan sebagai berikut. Komponen medan listrik EX dan EY sebagai berikut. Setelah penjelasan mengenai rumus medan listrik dalam program, kita lanjut dalam secara matematis. Secara matematis, ini sesuai dengan formula medan listrik untuk muatan titik. E vektor sama dengan K Q per R2 R topi, di mana R topi adalah vektor satuan dari muatan ke titik pengamatan. Dalam komponen ini menjadi EX K Q dalam kurung X kurang XQ per R3, XY EY sama dengan K Q dalam kurung Y kurang YQ per R3. Contoh soal, medan listrik oleh dua muatan positif. Hitunglah besar dan arah medan listrik total pada titik P yang berada pada koordinat 0,0,1,0 meter jika terdapat dua muatan. 1. Muatan Q1 sama dengan positif 1,0 kali 10 pangkat min 9 kolom diletakkan di X1, Y1 sama dengan min 1,0,0,0 meter. 2. Muatan Q2 sama dengan positif 1,0 kali 10 pangkat min 9 kolom diletakkan di X2, Y2 sama dengan 1,0,0 meter. Asumsikan konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya, penyelesaian matematis. Langkah pertama, tentukan parameter yang diketahui. 1. Konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. 2. Muatan Q1 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 9 kolom pada X1, Y1 sama dengan min 1,0,0 meter. 3. Muatan Q2 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 9 kolom pada X2, Y2 sama dengan 1,0,0 meter. Terakhir, titik pengamatan P pada XP, YP sama dengan 0,0,1 meter. Selanjutnya, langkah kedua, hitunglah medan listrik dari Q1 pada titik P vektor 1. Posisi relatif dari Q1 ke P R1X sama dengan XP kurang X1 sama dengan 0,0 kurang min 1,0 sama dengan 1,0 meter. R1Y sama dengan YP kurang Y1 sama dengan 1,0 kurang 0,0 sama dengan 1,0 meter. Jarak R1 dari Q1 ke P sama dengan R1 sama dengan akar R1 kuadrat tambah R1Y kuadrat sama dengan akar 1,0 kuadrat tambah 1,0 kuadrat sama dengan akar 2 atau 1,414 meter. Komponen medan listrik E vektor 1 sama dengan E1X sama dengan Q1RX per
R1 pangkat 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 1.0 kali 10 min pangkat min 9 buka kurung 1.0 per akar 2 pangkat 3 sama dengan 9 kali 1 per 2 akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 4 atau 3,182 Newton per kolom. E1Y sama dengan Q R1Y per R1 pangkat 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 1.0 kali 10 pangkat min 9 buka kurung 1.0 per akar 2 pangkat 3 sama dengan 9 kali 1 per 2 akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 4 atau 3,182 Newton per kolom. Efektor 1 sama dengan 3.182 I topi sama dengan I topi tambah 3 E1 sama dengan efektor 1 sama dengan 3.182 I topi tambah 3,182 J topi Newton per kolom. Selanjutnya langkah ketiga, hitunglah medan listrik dari Q2 pada titik P efektor 2. Posisi relatif dari Q2 ke P adalah R2X sama dengan XP kurang X2 sama dengan 0.0 kurang 1.0 sama dengan min 1.0 meter. R2Y sama dengan YP kurang Y2 sama dengan 1.0 kurang 0.0 sama dengan 1.0 meter. Jarak R2 dari Q2 ke P adalah R2 sama dengan akar R2 pangkat 2 X tambah R2Y pangkat 2 sama dengan akar min 1.0 pangkat 2 tambah 1.0 pangkat 2 sama dengan akar 2 atau 1,414 meter. Komponen medan listrik efektor 2 sama dengan E2X sama dengan K Q2 R2X per R2 pangkat 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 1.0 kali 10 min pangkat min 9 buka kurung min 1.0 per akar 2 pangkat 3 sama dengan 9 kali min 1 per 2 akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 4 atau min 3,182 Newton per kolom. E2Y sama dengan K2R2Y per R2 pangkat 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 1.0 kali 10 min pangkat min 9 1.0 per akar 2 pangkat 3 sama dengan 9 kali 1 per 2 akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 4 atau 3.182 Newton per kolom. Faktor 2 sama dengan min 3.182 I topi tambah 3,182 J topi Newton per kolom. Selanjutnya langkah keempat, hitung medan listrik total pada P E total menggunakan prinsip superposisi. E total X sama dengan E1X tambah E2X sama dengan 3,182 tambah min 3,182 sama dengan 0 Newton per kolom. E total Y sama dengan E1Y tambah E2Y sama dengan 3,182 tambah 3,182 sama dengan 6,364 Newton per kolom. E total sama dengan 0 I topi tambah 6,364 J topi Newton per kolom. Selanjutnya, langkah kelima, hitung besar dan arah medan listrik total. Besar E total sama dengan akar E2 total X tambah E2 total Y sama dengan akar 0 kuadrat tambah 6,364 kuadrat sama dengan 6,364 Newton per kolom. Arah Pi sama dengan arjetan E total per E total X sama dengan arjetan 6,364 per 0 sama dengan 90 derajat. Arah sumbu negatif Y positif. Jawaban akhir, medan listrik total pada titik P adalah sekitar 6,364 Newton per kolom dengan arah 90 derajat, sepenuhnya ke arah sumbu Y positif. Yang keempat, analisis simulasi dan grafik. Anda dapat memasukkan nilai-nilai ke dalam simulasi interaktif, yaitu sebagai berikut. Analisis hasil simulasi dan grafik ialah 1.
simulasi medan listrik 2D atau panel kiri, garis medan, streamlines. Karena kedua muatan adalah positif, Anda akan melihat garis-garis medan yang keluar dari kedua muatan dan saling menolak di antara mereka. Di daerah di atas sumbu X, garis-garis medan dari kedua muatan akan melengkung ke atas dan keluar, tidak pernah berpotongan. Di tengah-tengah antara kedua muatan pada sumbu X, Y sama dengan 0. Medan listrik akan saling meniadakan karena simetri, menghasilkan daerah dengan medan yang sangat lemah atau 0. Kekuatan medan atau warna. Area di dekat kedua muatan akan menunjukkan warna yang cerah atau medan kuat. Saat menjauh dari muatan, warna akan memudar, menunjukkan medan yang semakin lemah. Anda mungkin melihat area yang lebih gelap di antara kedua muatan pada sumbu X karena efek saling meniadakan dari komponen X medan. Posisi muatan. Kedua lingkaran akan berwarna merah karena muatan positif. Yang kedua, grafik komponen medan listrik EX di sumbu X dan EY di sumbu Y atau panel kanan. EX total sepanjang sumbu X, kurva EX total sepanjang sumbu X. Garis ungu akan menunjukkan pola simetris. Di X lebih kecil dari -1.0, EX akan negatif. Menjauh dari Q1, di X lebih besar dari 1.0, EX akan positif. Menjauh dari Q2, di antara -1.0 dan 1.1 antara kedua muatan. EX akan 0 tepat di X sama dengan 0, simetri, dan akan memiliki nilai negatif di 0 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 1.0 dan positif di -1.0 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 0. Ini sesuai dengan fakta bahwa di titik P dalam kurung 0,1.0 komponen X adalah 0. EY total sepanjang sumbu Y. Kurva EY total sepanjang sumbu Y. Garis-garis hijau putus-putus akan menunjukkan medan yang positif dan simetris di sekitar Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0, EY akan 0 karena kedua muatan berada di sumbu X saat menjauh dari sumbu X di sepanjang sumbu Y. EY akan meningkat hingga mencapai puncaknya karena Q1 dan Q2 berkontribusi komponen Y positif dan kemudian menurun. Medan akan selalu positif karena kedua muatan positif mendorong medan ke arah Y positif dari titik di sumbu Y. Indikasi posisi muatan. Garis vertikal putus-putus akan menandai posisi X muatan di -1.0 meter dan 1.0 meter. Secara keseluruhan, simulasi akan secara visual mengonfirmasi hasil perhitungan matematis kita bahwa medan listrik total di 0.010 meter akan mengarah lurus ke arah Y dan memiliki komponen X yang meniadakan. Kesimpulan, dengan dua muatan positif yang simetris menunjukkan kekuatan prinsip superposisi dan visualisasi medan listrik. Secara matematis, kita dapat melihat bagaimana komponen X medan listrik dari kedua muatan saling meniadakan di sepanjang sumbu Y, sementara komponen Y saling memperkuat. Hal ini menghasilkan medan listrik total yang murni vertikal ke atas. Simulasi interaktif yang disediakan mengkonfirmasi hasil ini secara visual. Garis-garis medan menunjukkan pola saling tolak-menolak yang khas antara muatan sejenis, dan warna medan menunjukkan bahwa medan terkuat ada di dekat muatan. Grafik komponen 1D lebih lanjut memperkuat pemahaman tentang bagaimana setiap komponen medan berinteraksi dan berkontribusi terhadap medan 0, dengan EY menjadi 0 di pusat dan EX
mencapai puncak di sekitar lokasi titik pengamatan. Ini adalah ilustrasi yang bagus tentang bagaimana simetri dalam konfigurasi muatan dapat menyederhanakan analisis dan medan listrik. Sekian hasil visualisasi interaksi dua muatan titik bola bermuatan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan dan pemaparan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.